Lagi rame banget nih ngebahas masalah produk yang dimiliki oleh salah satu dokter yang dibahas oleh Doktif. Dan di sini tuh bicara tentang bahwa ingredients itu ternyata bahannya murah banget tapi dijualnya dengan harga yang fantastis. Oke, di sini aku nggak akan ngebahas masalah brand dokter tersebut atau pendapatnya, tapi aku pengen ngebalikin lagi salah satu pemahaman yang sering banyak orang berpikir, oh kalau skincare-nya mahal udah pasti lebih bagus daripada skincare yang harganya murah. Sebenarnya banyak banget faktor ya kenapa satu skincare itu bisa lebih mahal dari produk yang lain ataupun bisa lebih murah dari produk yang lain. Dan aku akan kasih tahu beberapa halnya supaya jadi pertimbangan sama teman-teman ketika memilih satu produk, bukan cuman karena kayaknya harganya lebih mahal ataupun lebih murah. Pertama adalah active ingredients. Jadi kalau teman-teman perhatiin produk-produk skincare itu pasti ada satu bintang ingredients yang disebut kayak kandungan retinol, kemudian vitamin C, niacinamide. Kalau niacinamide mungkin sekarang udah nggak terlalu dijadikan poin ingredients, tapi kemarin beberapa produk yang Doktif ini share itu ternyata walaupun klaimnya 10% ternyata nggak ada gitu ya di isi produk itu. Jadi buat teman-teman yang lihat active ingredients ini semakin tinggi presentasinya, maka produk itu punya bahan dasar produk yang lebih mahal. Kedua adalah teknologi dari produksi produk ini. Jadi semakin mutakhir produksinya tentu aja membutuhkan mesin-mesin yang baru, teknologi yang baru, biasanya beban produksinya jauh lebih mahal seperti N-kapsul retinol atau misalkan N-kapsul granatif. Nah itu semua adalah teknologi yang lebih mutakhir dibandingkan yang biasanya. Nah balik lagi dalam proses seperti ini kita nggak bisa memukul rata pabrik X dengan pabrik Y. Tapi kalau kita harus tahu banyak kan juga biaya produk skincare itu lebih mahal karena satu pabrik yang besar itu biasanya punya research and development produk sendiri. Jadi formulasinya itu dihasilkan dari penelitian, bukan karena udah ada rumusnya. Kalau misalnya teman-teman tahu ada yang maklum produk, itu biasanya mereka udah punya rumusan si produk tersebut. Jadi paling di otak-atik sedikit atau kurang tambahin dan lain-lain. Nah, untuk R&D sendiri ini biayanya nggak murah dan nggak selalu dari R&D ini menghasilkan satu produk. Apalagi kalau misalkan mereka pengen punya klaim sertifikat dari organisasi-organisasi tertentu kayak dermatologis tested dan lain-lain. Biasanya biaya per produknya jauh lebih mahal. Kemudian kita bisa ngomong selain dari isinya, kita juga bakalan bilang packaging, kemudian marketing dan branding produk itu juga akan mempengaruhi. Dan kalau mau jujur-jujuran, kadang biaya marketing, branding sama packaging itu jauh lebih besar dibandingkan untuk research dan menghasilkan produk yang sesuai dengan kulit kita. Apalagi dengan sekarang gencarnya banyak kok produk-produk skincare yang dibanting-banting harganya. Jadi kadang untuk produk-produk yang memang biaya per produknya udah mahal, lebih mahal karena memperhatikan beberapa hal tertentu, malahan kalah bersaing dengan produk-produk yang bisa menurunkan harga. Ini bukan berarti bahwa produk yang murah itu berarti kurang lebih bagus. Bisa jadi dia produksinya dalam jumlah besar, dia punya pabrik sendiri, dia udah punya R&D sendiri dan sudah punya tim. Atau bahkan beberapa formulator itu adalah pemilik pabrik itu sendiri. Jadi dia punya bisa double gitu ya, menjadi posisi dia sebagai formulator juga sebagai owner. Nah balik lagi semua faktor ini akan bisa membuat satu produk itu mahal atau murah secara dasar barangnya. Tapi yang menentukan nanti harga jual itu biasanya adalah pemiliknya sendiri. Kenapa? Karena mungkin seperti yang kita bahas tadi, Doktif itu ngelihat ini ingredientsnya murah banget, kita tahu harganya tapi dijual dalam bentuk packaging mahal banget. Nah itu memang kekuatan dari branding produk. Jadi bukan berarti kalau misalkan retinol di satu produk, satu retinol di tempat yang lain itu lebih mahal karena brandingnya, tapi bisa aja memang kualitasnya atau presentasinya jauh lebih bagus, formulasinya lebih bagus, diproduksi di pabrik yang teknologinya lebih canggih, tapi bisa juga karena memang kekuatan branding. Jadi satu mindset yang harus kita tekanin bahwa nggak selalu produk-produk yang lebih mahal itu lebih bagus. Kita harus sesuai sama kulit kita. Cuman memang kita perlu lihat juga pabrik-pabrik atau brand yang menghasilkan produk tersebut. Tidak mengecilkan produk-produk yang pabriknya masih kecil, karena ada beberapa brand-brand yang baru memulai tapi kelihatan banget bahwa ownernya itu concern dan memang benar-benar fokus sama formulasi produk, dan mereka nggak tiap bulan launching produk baru atau misalkan tiap waktu ada lagi gitu. Karena sebenarnya untuk memproduksi suatu produk itu kita butuh
research yang benar-benar mendalam kalau memang pengen punya produk yang spesial dengan formulasi yang unik. Tapi kalau misalkan satu timnya itu memang banyak banget orangnya, ya berarti kan bisa beda-beda gitu.